Arne pun kehilangan niat untuk bertarung. Seketika pencuri itu menghancurkan permata tersebut. Ia sengaja melakukannya untuk memberi peringatan kepada Arne, merubah rencananya dengan menemukan Yale sebelum yang lainnya. Tiba-tiba Emi berkata, ia pun menggerakkan patung-patung itu. Emi mengatakan bahwa kekuatannya tidak akan bekerja jika itu patung sungguhan. Mendengar hal itu, pria tampan itu menjadi panik mengetahui kalau selama ini museumnya memajang mayat yang berbentuk patung. Saat si tampan masih dalam kepanikan, tiba-tiba Lin berteriak untuk menguatkan si tampan. Dan Lin pun bertanya alamat si pembuat patung tersebut. Kini sampai Lin, Emi, dan Nak di alamat yang diberitahukan pria tampan itu. Saat di dalam, diperlihatkan kepala patung yang seperti tidak asing. Tidak lama pemilik rumah menanyai tujuan mereka yang datang ke kediamannya. Sambil berjalan, ia berkata-kata, Emi yang merasa aneh pun maju untuk melindungi Lin. Dan ternyata benar, wanita itu adalah sosok lain bernama Medusa, yang dapat merubah makhluk hidup lainnya menjadi batu hanya dengan tatapannya saja. Medusa yang tertarik dengan Lin karena keimutannya, berniat menjadikannya patung. Dengan cepat Emi pun menghalanginya hingga akhirnya Lin pun berlari dibantu dengan si Z untuk menunjukkan arahnya, hingga sampai di sebuah jalan buntu, dan Lin pun bersembunyi. Saat Medusa mencari Lin dengan bermain-main, tiba-tiba hanya bermodalkan kaca dengan menunjukkan wajahnya sendiri. Seketika Medusa pun berubah menjadi patung karena kekuatannya sendiri. Dan mereka yang dirubah menjadi patung pun kini kembali ke bentuk semula. Dan dari 4 kepala yang pernah menjadi patung tersebut, 3 orang diantaranya adalah pria yang dicari Lin, dan satunya lagi tidak diberitahukan. Tapi sudah dipastikan, Yale seorang pengrajin permata tidak ada di antara mereka. Scene berpindah pada Arne yang lagi berhadapan kembali dengan Akazuki si pencuri. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menemukan terlebih dahulu permata tersebut. Tak lama, Lin, Emi, dan Nak pun datang. Lin yang terkejut, permata yang bernama Blue Heart itu berada di tangan si pencuri. Lalu Arne mengatakan kalau permata tersebut palsu, dan dari info yang ia dapat, pengrajin itu membuat permata hanya untuk orang yang istimewa baginya. Pencuri itu sedikit tersinggung, namun tetap menunjukkan pada mereka di mana pengrajin itu berada. Saat tiba, ternyata pengrajin itu sudah meninggal dan tubuhnya tergeletak di taman bunga yang serba biru keunguan. Melihat kejadian ini mengingatkan Mimin pada seorang pujangga tampan yang pernah berkata, sejak dahulu memang begitulah cinta, deritanya sungguh tiada berakhir.